Hai teman-teman, perkenalkan saya Mazia Malkan. Saya Rona Ulimanurung. Dan saya Widya Apriani. Kami dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Mataram akan menjelaskan materi tentang virus. Sebelum masuk pembahasan, mari kita simak kompetensi dasar dan indikator pada materi kali ini. Berikut adalah kompetensi dasar pada materi virus. Selanjutnya, berikut adalah indikator yang ingin dicapai pada materi kali ini. Silahkan bisa disimak dengan baik ya. Adanya mutasi yang menyebabkan terbentuknya varian-varian baru pada virus dapat menyebabkan kecepatan penyebaran virus yang berbeda-beda pula. Hal inilah yang membuat lonjakan kasus virus corona di beberapa negara, khususnya Indonesia, terus meningkat. Adanya lonjakan kasus yang tidak kunjung reda menyebabkan banyak pihak, baik pemerintah, ilmuwan, akademisi, tenaga kesehatan, dan masyarakat dari berbagai tingkat saling bekerja sama untuk mencegah naiknya kasus penyebaran COVID-19 atau virus corona. Dengan melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah dengan menyediakan vaksin bagi masyarakat dan mensosialisasikan vaksin tersebut kepada masyarakat seperti yang kita lihat saat ini. Pembahasan pertama pada materi virus kali ini adalah ciri-ciri virus. Virus bersifat aseluler atau tidak mempunyai sel, berukuran sangat kecil yakni berkisar antara 20-300 mm, sehingga untuk mengamatinya diperlukan mikroskop elektron dengan perbesaran hingga 300.000 kali. Hanya memiliki satu jenis asam nukleat, yakni RNA saja atau DNA saja, umumnya berupa hablur atau kristal dengan bentuk yang bervariasi seperti bulat, oval, memanjang, dan sebagainya. Tubuh terdiri atas kepala, kapsid, isi tubuh, dan serabut ekor. Hanya dapat berkembang biak di sel hidup lainnya, tidak dapat membelah diri, tidak dapat diendapkan dengan sentrifugasi biasa, dan virus juga dapat bermutasi. Setelah kita mengetahui apa saja ciri-ciri virus, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur tubuh virus. Secara umum, struktur tubuh virus itu terdiri dari yang pertama, kepala. Bagian kepala virus dibungkus oleh selubung protein yang disebut dengan kapsid. Kapsid berfungsi sebagai pemberi bentuk tubuh pada virus. Yang kedua, yaitu isi tubuh. Isi tubuh virus tersusun atas materi genetik atau molekul pembawa sifat-sifat yang dapat diturunkan berupa DNA atau RNA saja. Di dalam tubuh virus tidak memiliki organel-organel sel seperti mitokondria, ribosom, dan lain-lainnya. Yang ketiga, yaitu ekor. Ekor merupakan bagian tubuh virus yang berfungsi untuk melekatkan diri dengan sel inang, serta memasukkan materi genetik virus ke dalam sel inang tersebut. Tadi kita sudah mengetahui bagaimana ciri-ciri virus dan bagaimana struktur tubuhnya. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana virus bereproduksi. Pada umumnya, virus bereproduksi melalui dua fase, yaitu fase litik dan fase lisogenik. Yang pertama adalah fase litik, di mana fase litik terdiri dari proses 1. Absorbs, di mana pada proses ini virus menempel pada dinding sel bakteri. Sesudah itu akan dilanjutkan oleh proses kedua, yaitu injeksi atau penetrasi, di mana pada proses ini dinding sel bakteri berhasil dirusak dan virus memasukkan materi genetiknya. Yang ketiga adalah proses replikasi dan sintesis atau biasa disebut dengan penggandaan, di mana pada proses ini virus merusak materi genetik inangnya dan mengambil alih sistem regulasi sel, menyusun dan memperbanyak DNA-nya sendiri. Proses selanjutnya yaitu proses perakitan,
di mana virus mulai merakit komponen-komponennya sendiri, dan setelah kira-kira 20-60 menit, komponen-komponen virus dapat dirakit menjadi partikel-partikel virus dan siap untuk keluar dari inangnya. Dan proses terakhir dari fase litik ini adalah proses litik, di mana pada proses ini terdapat pecahnya sel bakteri dan mengeluarkan virus-virus baru berkisar sampai 200 virus baru. Selanjutnya adalah fase lisogenik, di mana fase lisogenik terdiri dari satu, proses absorpsi, di mana pada proses ini virus menempel pada tempat yang spesifik. Kemudian dilanjutkan dengan proses yang kedua, yaitu injeksi atau penetrasi, di mana virus melakukan penetrasi pada bakteri dan mengeluarkan DNA-nya pada sel bakteri. Proses yang ketiga yaitu proses penggabungan, di mana DNA virus bersatu dengan DNA bakteri membentuk profage. Selanjutnya adalah proses keempat, yaitu proses pembelahan. Bila bakteri membelah diri, profage juga ikut membelah, sehingga dua sel anakan bakteri juga mengandung profage di dalam selnya. Hal ini akan berlangsung terus-menerus selama sel bakteri yang mengandung profage membelah. Kemudian akan dilanjutkan dengan proses kelima, yaitu proses sintesis, di mana pada kondisi lingkungan tertentu, profage menjadi aktif, di mana profag bisa saja memisahkan diri dengan DNA bakteri dan merusak DNA bakteri, kemudian menggantikan peran DNA bakteri dengan DNA virus untuk sintesis protein yang berfungsi sebagai kapsid bagi perakitan virus-virus baru dan replikasi DNA. Sesudah itu akan dilanjutkan dengan proses keenam, yaitu proses perakitan, di mana terjadi perakitan kapsid-kapsid virus yang utuh sebagai selubung virus. Setelah kapsid virus utuh akan diisi dengan DNA hasil replikasi dan terbentuklah virus-virus baru. Selanjutnya yang terakhir adalah proses lisis, di mana pada tahap ini sama dengan tahap litik pada siklus litik saat dinding bakteri akan pecah dan virus baru berhamburan keluar. Selanjutnya, mari kita simak apa saja peranan virus dalam kehidupan. Peranan virus bagi makhluk hidup ada yang bersifat menguntungkan dan juga merugikan. Peranan virus yang bersifat menguntungkan yang pertama, pembuatan antitoksin, yaitu menggabungkan sifat-sifat DNA yang menguntungkan antara virus dan gen lain, sehingga sifat yang menguntungkan tersebut akan dimiliki oleh bakteri yang diinfeksi oleh virus. Yang kedua, melemahkan bakteri. Apabila virus yang menginfeksi bakteri bersifat patogen, maka DNA virus yang masuk akan merusak DNA bakteri. Yang ketiga, produksi vaksin. Virus dikumpulkan dan dimatikan atau dilemahkan sebelum diinjeksikan pada tubuh manusia atau hewan. Penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus diantaranya influenza, campak, cacar air, hepatitis, polio, penyakit gondong, herpes simplex, demam berdarah, dan AIDS. Lalu, bagaimana ya teman-teman agar kita tidak terinfeksi virus? Berikut adalah tindakan preventif yang dapat kita lakukan untuk mencegah infeksi virus. Pertama, jauhi penderita penyakit yang mudah menular melalui kontak, misalnya seperti flu, cacar air, dan lainnya. 2. Menghindari kontak dengan binatang yang mungkin membawa penyakit yang berbahaya. 3. Menjaga kebersihan dan kesehatan hewan peliharaan atau hewan ternak. 4. Memakan makanan yang kaya akan antioksidan dan multivitamin. 5. Mendapatkan imunisasi atau vaksinasi yang dibutuhkan. 6. Menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Ketujuh, melakukan gerakan 5M seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Itu dia pembelajaran kita tentang virus. Semoga dapat membantu teman-teman dalam belajar. Tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan. Dadah!